Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqat wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini bertemu lagi di tempat, yakni di Masjid Al-Islah, masjid yang sebenarnya tidak asing lagi bagi saya ya. Sudah beberapa kali saya datang ke sini dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita adalah dalam rangka berthalabul ilmi, adalah merupakan salah satu di antara tujuan yang paling mulia di antara tujuan-tujuan yang lainnya. Karena memang telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu padanya dengan niat yang ikhlas, yakni dia belajar untuk raf'ul jahli an nafsih wa an ghairih, dia mempelajari ilmu agama untuk mengangkat kebodohannya dan dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Bukan dia belajar agama karena dia mempunyai tujuan-tujuan keduniaan, supaya dianggap ustadz, supaya dia mendapatkan jabatan, kedudukan, dan seterusnya dari tujuan-tujuan dia belajar agama, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui ikhwan bahwa surga itu adalah sesuatu yang terlalu tinggi dan mahal nilainya. Tidak bisa dicapai oleh seseorang hanya dengan dia bersenang-senang, dia bersantai-santai, maka membutuhkan mujahadah, membutuhkan pengorbanan, perjuangan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perjuangan untuk itu adalah berupaya untuk mempelajari ilmu agama. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membacakan kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba', yakni Al-Qawaidul Arba'. Kalau dilihat dari namanya, ini berarti ada 4 kaidah, cukup kecil sekali ya, cukup tipis sekali. 4 kaidah apa? 4 kaidah dalam menjelaskan kepada kita tentang perkara tauhidul ibadah, tentang perkara syirik, perkara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, ya, dan seterusnya. Karena memang dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan hidupnya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan manusia, tidak pula aku menciptakan makhluk dari golongan jin, kata Allah Azza wa Jalla, illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepadaku. Kata para ulama, illa liya'budun, makna liya'budun ay liwahidun,
yaitu agar supaya mereka mentauhidkan aku dalam beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus ya pada setiap kaum itu seorang rasul. Kami telah mengutus pada setiap umat, setiap kaum seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Supaya rasul itu memerintahkan kepada mereka ubudullaha, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan hindarilah sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidah yang berbicara mengajarkan kepada kita tentang tauhid dan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada kita tentang syirik. Karena fitrah manusia itu dilahirkan di atas tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam yuladu 'alal fitrah. Setiap bani Adam itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yunassiranihi au yumajjisanihi, yani dan kedua orang tualah yang membuat dia menjadi Nasrani, atau membuat dia menjadi Majusi, atau membuat dia menjadi Yahudi. Nah, ini memberikan informasi, ya, Rasulullah memberikan gambaran kepada kita bahwa ya manusia itu keluar dari fitrahnya itu karena dia tercemar dengan lingkungan. Apakah dia tercemar dengan lingkungan di mana tempat dia tinggal, atau dia tercemar dengan lingkungan keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Tapi asalnya ketika dia dilahirkan itu yuladu 'alal fitrah. Dia dilahirkan itu fitrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu mempelajari kaidah-kaidah tentang tauhid adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Kenapa? Karena fitrah manusia itu dia mencari Tuhan. Fitrah manusia itu dia mencari Tuhan. Hanya saja terkadang perjalanan manusia dalam mencari Tuhan itu dia terbatas oleh informasi. Dengan kata lain, dia terbatas oleh ilmu yang sampai kepadanya. Maka ada orang yang dia menyembah batu-batu, dia menyangkanya itu adalah Tuhan. Ada yang dia menyembah pohon-pohon, dia menyangkanya itu adalah Tuhan. Dia menyembah binatang, hewan-hewan, dia menyangkanya itu adalah Tuhan. Ini bukti bahwa fitrah manusia itu mencari Tuhan. Tetapi ketika dia mengaplikasikan, melakukan penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Rabb itu, dia terbatas oleh informasi. Dia telah tercemar sehingga fitrahnya itu memudar, atau bisa jadi sehingga dia memudar, dia berada dalam kejahilan, dia terbatas oleh informasi, oleh ilmu yang menunjukkan kepada dia bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah keterbatasan dia, ya. Maka penting untuk kita mempelajari tauhid, sekali lagi tauhidul ibadah, dan kita mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan syirik adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrah mereka. Untuk mengembalikan manusia kepada apa? Kepada fitrah mereka. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi, yakni kullu ibni Adam yuladu 'alal fitrah. Setiap atau kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya dia. Kemudian fa'abawahu, kedua orang tuanya. Ini kenapa Rasulullah mengatakan mulai dari orang tua? Ya, karena Rasulullah tidak mengatakan lingkungan atau mengatakan para duat yang menyesatkan misalnya, tapi kemudian Rasulullah memulai dengan fa'abawahu, kedua orang tua. Kenapa? Karena artinya orang yang paling berpengaruh awal dalam perjalanan hidup seorang hamba adalah orang tuanya. Adalah orang tuanya. Begitu seorang dia lahir, dia besar, dia tumbuh di lingkungannya, ya dia berhadapan dengan orang tua. Jadi orang tua inilah yang paling memberikan pengaruh besar terhadap anak itu. Maka dari itu, ya, Islam memberikan wanti-wanti ya kepada setiap orang yang namanya orang tua. Itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua pemimpin, dan kalian nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kepemimpinan kalian. Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
berkaitan dengan penulis ya kita tentu tahu ya sekaliber apa ya, sekredibilitas apa kedudukannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis kitab ini. Beliau seorang mujaddid ya, beliau seorang yang mendakwakan tauhid, bahkan beliau memberikan perhatian full untuk mendakwakan manusia kepada tauhidul ibadah, mendakwakan manusia kepada apa? Tauhidul ibadah. Dan Allah memberikan keberkahan kepada dakwah beliau ya. Hari ini kita bisa menikmati dakwah tauhid, yaitu di terbentuknya Mamlakatus Saudiyah, terbentuknya apa? Negara kerajaan Arab Saudi adalah dengan keberkahan yang Allah berikan kepada dakwanya Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimana wa rahimahullah. Baik. Kita lihat kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. As'alallahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh rahimana wa rahimahullah, beliau memulai kitabnya ini dengan apa? Mengucapkan tasmiyah, mengucapkan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya perbuatan beliau ini adalah untuk apa? Untuk bertakarrub kepada Allah dengan menyebutkan basmalah, dengan membaca basmalah. Memang disunahkan ya bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu dia bertabarruk, dia bertawassul ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perbuatan beliau ini adalah dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menulis surat-surat beliau, yaitu beliau kepada para raja ya, raja-raja di masa-masa Nabi mendakwakan para penguasa-penguasa, pada Heraklius ya, raja Persia ya, raja Romawi ya, dan seterusnya, termasuk Najasyi ya, Raja Ethiopia. Itu Nabi mengirim surat-surat kepada mereka dengan memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini menunjukkan apa? Perbuatan beliau. Memang ada hadis ya, ada hadis dalam lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bihamdillah, atau dalam sebagian lafaz la yubda'u bi bismillah ya. Ada yang mengatakan fahuwa aktar, fahuwa abtar, fahuwa akhta ya, dan seterusnya. Nah, ini hadis ini diperbincangkan oleh para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan dia hasan seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi sebagian mengatakan dia dhaif ya. Syekh Ahmad Syakir dalam ta'liq beliau terhadap takhrij beliau terhadap Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau mengatakan hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman adalah rawi yang mungkarul hadis, rawi yang apa? Mungkarul hadis. Nah, dengan keberadaan Qurrah bin Abdurrahman ini pula Al-Alama Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini ya. Beliau mendhaifkan hadis ini. Ala kulli hal, kalau kita lihat dari sisi lafaz Rasulullah ya, katakanlah misalnya kita meyakini bahwa kedhaifan hadis tersebut, tetapi ada syahid yang lain ya, ada pendukung yang lain, yaitu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat zikir-zikir ya, doa-doa keseharian Nabi, itu umumnya perkara-perkara yang baik itu Nabi bertabarruk dengan apa? Mengucapkan bismillah. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan sahabat ya. Kemudian ada seseorang dia makan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam samillah, wahai anak muda, bacalah bismillah. Ya. Kul biyaminik wa mimma yalik, makan dengan tangan kanan dan makan ambil dari apa-apa yang dekat dengan. Ini syahidnya di sini apa? Nabi katakan apa? Samillah, ucapkanlah bismillah. Atau juga ketika kita apa namanya bisa kita lihat ya, orang dia Nabi menyampaikan tentang orang yang dia dari luar rumahnya ya, dia berjalan dari rumahnya maka setan menyertai dia. Ketika dia masuk rumahnya membaca bismillah, maka apa kata setan itu? Tidak ada tempat bagi kita untuk bermalam di sini. Ya, tapi kalau dia tidak masuk rumah, dia tidak membaca bismillah, maka setan itu ikut masuk dan ikut menginap di dalam rumahnya. Atau begitu juga kalau kita lihat ya,
orang yang disebutkan dalam doa-doa. Karena kalau kita masuk kamar mandi, ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa sitru ma baina aurati bani Adam, penutup antara auratnya bani Adam dan jin itu adalah apa? Idza dakhala al-khala ayyaqula bismillah. Apabila dia masuk kamar mandi dia baca bismillah. Kalau orang dia masuk kamar mandi dia baca. Jadi di sini ada pertanyaan ya. Ustaz, kalau begitu orang kan masuk kamar mandi dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuthi wal khaba'ith. Jadi begitu dia masuk dalam kamar mandi, ya dia dijaga oleh Allah. Ya, dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Nah, ini pertanyaan, terus apakah penjagaan ini meliputi auratnya? Ya, atau bagaimana? Ya, maka kalau kita lihat pada zahir hadis, penjagaan ini tidak meliputi auratnya. Jadi kalau auratnya itu akan terlindungi dari pandangan jin yang ada di dalam situ adalah apabila dia membaca bismillah. Kalau dia tidak baca bismillah, maka auratnya tidak terlindungi. Auratnya tidak terlindungi berdasarkan zahir hadis, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa penutup, ya, tabir penutup antara pandangan jin dan aurat seseorang anak Adam adalah idza dakhala al-khala yaqula bismillah. Apabila dia masuk kamar mandi dia baca bismillah. Jadi membaca bismillah bertabarruk dengan membaca bismillah ketika masuk ke dalam kamar mandi itu menjadi tabir penutup antara aurat orang yang masuk itu dengan pandangan para jin yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Baik. Ala kulli hal, ya, kalau kita lihat pada prinsipnya maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, bahkan dalam perbuatan beliau sendiri beliau memulai perkara-perkara yang baik itu dengan mengucapkan bismillah. Tentunya itu dalam rangka bertabarruk, dalam rangka bertabarruk. Nah, pertanyaan, Ustaz, kalau begitu bolehkah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dengan mempuja bismillah? Katakan tidak boleh. Tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk dengan bertabarruk kepada Allah. Ya, bismillah, mau mencuri misalnya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau mau melakukan tindakan kejahatan, membaca bismillah, tidak boleh. Karena tidak boleh bertabarruk kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan. Baik. Kemudian kita lihat di sini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini dikatakan oleh Syekh Asy-Syatri, dikatakan oleh Syekh Nasir Asy-Syatri bahwa ismani min asma'illahi jalla wa ala tadullu ala sifatir rahmah. Ya, wa qad qila bi anna ar-rahman yakunu lil mu'minina wa lil kafirin, war rahim yakunu lil mu'minina liqaulihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Jadi ar-rahmanir rahim itu adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ar-rahmanir rahim itu dua nama dari nama-nama Allah. Kalau kita bicara tentang nama-nama Allah, maka nama-nama Allah itu tidak terhingga jumlahnya. Banyak sekali ya nama-nama Allah. Tapi ada hadis yang mengatakan 99 nama Allah, yaitu penyebutan angka di situ bukan pembatasan. Penyebutan angka, misalnya nama-nama Allah itu ada 99 nama-nama Allah. Itu apakah nama-nama Allah terbatas pada 99? Bukan. Bukan, itu bukan pembatasan. Ya, itu bukan pembatasan. Tapi nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terhingga, hanya Allah yang tahu berapa banyak jumlahnya. Tetapi kalau bicara tentang nama-nama Allah itu berarti berbicara tentang sifat-sifat Allah. Karena setiap nama Allah itu adalah sifat. Setiap nama Allah itu adalah apa? Sifat. Jadi kalau Allah Ar-Rahman, berarti sifat Allah apa? Ar-Rahman. Allah itu Maha Pengasih. Ya. Allah Ar-Rahim, maka sifat Allah Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, begitu. Jadi setiap nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita kalau mau berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah, kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Misalnya nih kita pengen minta uang. Uang itu rizki ya, minta harta. Kita sebutkan nama Allah yang berkaitan dengan memberi rizki, berarti Ar-Razzaq. Ya Ar-Razzaq,
Ya Ar-Razzaq, ya, wahai yang maha memberi rizki, wahai yang maha memberi rizki, kasih saya harta, kasih saya uang, kasih saya apa gitu, dan seterusnya. Jadi meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama dari nama-nama Allah yang mulia. Kemudian apa? Asy-Syaikh mengatakan tadullu ala sifatir rahmah. Ya, dia menunjukkan tentang sifatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yani Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan tentang sifat kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa qad qila bi anna ar-Rahman yakunu lil mu'minina wa lil kafirin. Jadi sifat Ar-Rahman Allah itu kasih sayang Allah yang ada di dalam sifat Ar-Rahman itu Allah berikan kepada seluruh makhluk, kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Itu mereka juga dikasihi oleh Allah karena Allah mempunyai sifat apa? Ar-Rahman. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Jadi Allah mengasihi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Mereka juga mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi kasih sayang Allah yang bersifat apa? Kauniyah, bersifat kauniyah. Yani bukan berarti Allah ridho kepada mereka, tidak. Tapi setiap makhluk ini kalau tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka dia sudah binasa. Pasti dia sudah binasa. Ya, maka dari itu kita lihat ada orang kafir kok dia hidupnya sehat. Ada orang dia kafir tapi Allah beri dia harta yang banyak. Ya, ada orang mukmin tapi kan fakir, rajin sholat, ya kan? Ya, Anda sampai kadang-kadang orang ngomong ya kita sholat nggak kaya, ya sudah sholat tapi apa nggak kaya. Memang sholat itu bukan modal usaha, bukan modal dagang, ya. Jadi sholat itu tidak bisa, bukan modal untuk menjadi kaya, bukan. Tapi sholat itu adalah ibadah. Oh, soal urusan kekayaan, urusan rezeki ya itu urusan lain. Tetapi kita katakan di sini bahwa apa, ya ikhwan, bahwa sifat Ar-Rahman Allah itu yakunu lil mu'minina walil kafirin. Allah itu maha penyayang sampai-sampai Allah itu mengasihi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir pun dia mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, sampai-sampai di sifat ini saking luasnya, ya. Saking luasnya sampai disebutkan di apa namanya? Disebutkan di dalam riwayat, ya. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa apa namanya, Allah Subhanahu wa taala itu membagi rahmatnya menjadi apa? 100 bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu bagian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi dan 99 bagian dari kasih sayang Allah itu Allah simpan nanti, ya. Nah, adapun satu bagian, jadi kita ini yang menikmati kasih sayang Allah, rahmat dan karunia Allah di bumi ini, seluruh penduduk dunia, berapa miliaran penduduk dunia ini, ya, itu baru penduduk dunia berupa manusia saja, ya. Belum lagi berupa hewan-hewan, belum lagi berupa jin, ya, dan seterusnya. Itu semuanya mereka mendapatkan apa? Ada di antara mereka kasih sayang itu karena apa? Satu bagian saja dari rahmat Allah. Bayangkan nanti di surga kita mendapatkan 99. Bagaimana tuh banyaknya dan istimewanya, ya. Di dunia Allah menurunkan satu bagian dari rahmat Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, "Famin dalikal juz'i tatarahamul khalaiq." Satu bagian itulah makhluk-makhluk itu saling kasih sayang. Satu kali saling kasih sayang. Hatta tarfa'ada batu hafiraha adwaladiha khasyata at-tusibahu. Sampai-sampai hewan dia angkat kaki dari anaknya karena takut injak anaknya itu karena kasih sayang dari satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Subhanallah. Iya. Jadi hewan juga itu dia mendapatkan rahmat Allah dalam konteks yang luas, yaitu Allah itu Ar-Rahman. Jadi hewan itu sampai dia apa? Angkat kaki takut injak ke anaknya itu karena dia punya kasih sayang. Kasih sayang itu dari mana? Dari satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Itu mencakup di dalam nama dan sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Nah, ya sebab itu apa ya ikhwan fillah azza Allah wa yakum. Dan kita lihat kalau begitu orang-orang mukmin itu dia mendapatkan rahmat bersama dengan makhluk yang lain mendapatkan rahmat, yaitu dengan sifat Ar-Rahman ya Allah Azza wa Jalla. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Ya, yaitu apa?
Ini masuk di dalam sifat Ar-Rahim, sifat yang kedua. Yaitu sifat yang kedua itu apa? Sifat yang kedua itu rahmat Allah yang luas, yang khusus. Rahmat berupa rahmat syar'iyah, kasih sayang Allah yang bersifat syar'iyah, yang Allah berikan hanya kepada orang-orang mukmin saja. Allah berikan hanya kepada orang-orang mukmin. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan begitu di dalam ayat, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu pula. Supaya apa? Supaya Allah liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Seandainya Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, maka kita ini tidak ada bedanya dengan binatang ternak, tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Ya, nah, kita berada dalam kesesatan. Kita berada dalam apa? Dalam kesesatan. Tetapi dengan rahmat Allah yang Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Amat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini rahmat khusus. Jadi kalau kita lihat pada dua sifat ini, dua sifat dari sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, itu orang mukmin mendapatkan dua rahmat secara khusus. Yang pertama rahmat bersama dengan rahmat kepada seluruh makhluk, yaitu yang ada di dalam sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Kemudian yang kedua rahmat yang bersifat khusus, yaitu yang ada di dalam apa? Sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Jadi orang mukmin itu beruntung, subhanallah. Maka itu kita katakan ya, nikmat menjadi seorang Islam itu nikmat yang paling besar sekali. Ya, nikmat yang paling besar sekali itu nikmat menjadikan kita sebagai seorang Islam. Disebutkan di dalam hadis ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan orang Muslim dengan perumpamaan orang Yahudi dan orang Nasara, itu Rasulullah mengumpamakan itu seperti seorang pengusaha yang dia mempekerjakan para pegawai. Seorang pengusaha dia pekerjakan para pegawai. Jadi dia katakan kepada para pegawainya, siapa yang bekerja dari dari pagi sampai siang, dia mendapatkan gaji 1 kira. Maka orang-orang Yahudi mengambil itu, atau orang-orang Nasara mengambil. Kemudian dia katakan lagi, siapa yang kerja dari siang itu sampai asar, dia dapat gaji 1 kira. Maka salah satu dari mereka, orang Yahudi atau orang Nasara, mengambilnya pula. Jadi dia katakan lagi, barang siapa yang kerja dari sholat asar sampai tenggelam matahari, maka dia mendapat gaji 2 kira. Ya, maka itulah kalian. Itulah kalian. Lalu ahlul kitab ini mereka protes. Ya, kami kerja paling banyak, tapi gaji paling sedikit. Ya, lihat dari pagi sampai siang berapa jam? 1 kira. Dari siang sampai asar ya lebih sedikit lagi, 1 kira lagi. Tapi dari asar sampai tenggelam matahari bukan 1 kira, malah 2 kira, lebih banyak. Ya, maka mereka protes, kami orang yang kerja paling banyak tapi gaji paling sedikit. Maka kata orang itu, apakah saya kurangi hak kalian? Ya, ini dari perjanjian kontrak itu apa memang gaji kalian saya potong? Enggak, sesuai, dibayar sesuai dengan kontrak. Maka dia katakan, itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi artinya orang Islam itu, menjadi orang Muslim itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi orang Muslim itu seharusnya dia berbahagia dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan dia, menjadikan dia sebagai seorang yang beriman, seorang Muslim. Allah jadikan dia sebagai seorang Muslim. Nah, bagaimana dia mensyukurinya? Ya nanti kita sebutkan di dalam bab apa doa Syekh tentang idza utiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Ya, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba apabila dia diberi dia bersyukur. Baik. Maka di sini apa namanya? Syekh memulai kalimatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, kata Syekh rahimahullah selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, as'alallahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Subhanallah ya. Beliau berdoa. Ya, itu apa?
Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar apa? Allah melindungi engkau di dunia dan akhirat. Allah melindungi engkau di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Coba antum lihat ya. Jadi ini Syekh sangat sayang sekali kepada penuntut ilmu, ya. Sangat sayang kepada orang-orang yang belajar kitabnya, ya, yang mengkajinya, yang mendakwakannya, yang mengamalkannya. Ya, ketika beliau mau menulis kitabnya, sebelum beliau masuk di inti pembahasan, beliau doakan dulu kita. Subhanallah, ya. Maka kita katakan amin, semoga kita masuk dalam doa Syekh, ya. Semoga kita masuk dalam doa Syekh. Yaitu kata beliau, as'alallahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang maha agung, agar Allah melindungi engkau di dunia dan di akhirat. Kita katakan amin. Semoga kita masuk dalam doa Syekh. Di sini saya ingin katakan ya ikhwan, kita ingin katakan bahwa sudah semestinya sikap seorang alim, seorang dai, seorang ustaz, ya, itu untuk dia perhatian terhadap para penuntut ilmu. Dia memiliki sifat rahmah terhadap murid-muridnya, kasih sayang. Ya, jadi guru itu jangan bengis, ya. Jadi dai jangan suka ngambekan, ya. Kadang-kadang datang terlambat, air minumnya nggak ada, pulang nggak jadi kajian. Jangan suka ngambek, ya. Ya, kita malu di hadapan para ulama. Kadang-kadang datang, begitu datang kajian, selesai kajian dikasih amplop, uangnya sedikit, gak datang lagi. Ya, subhanallah. Kita malu kepada para ulama. Siapa kita ini jika dibandingkan dengan ulama? Berapa ilmu kita jika dibandingkan dengan ulama? Ya, mereka berdakwah dengan ikhlas, bahkan mereka berkorban. Subhanallah, mereka berkorban. Untuk apa? Untuk orang bisa diajar. Antum tahu ya, di kalangan para ulama di zamannya Imam Malik dan ke atas itu ada para imam ya, mereka kerjaannya cuma duduk di masjid, ya, di tiang masjid nunggu orang untuk datang mau belajar. Subhanallah, ya, nunggu orang. Kita sekarang ini punya ilmu, kalau nggak dikasih undangan nggak mau datang ngajar, ya, masa bodoh aja. Ya, nggak boleh datang ngajar. Kenapa? Kalau datang sendiri nanti nggak dapat transport, ya, nggak dapat uang saku. Subhanallah, ini bahaya. Ini keikhlasan kita. Agama ini bukan profesi, ya. Dai, guru, pengajar agama itu bukan profesi, sama sekali bukan profesi, ya. Tetapi ibadah. Mengajar ilmu agama itu ibadah. Mengajar ilmu agama adalah ibadah. Oleh sebab itu orang-orang yang pertama kali dihadapkan di hadapan Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu. Untuk apa dia gunakan ilmu itu? Apakah ilmu itu dia gunakan untuk mendapatkan dunia, atau dengan ilmu itu dia ingin mendapatkan tujuan-tujuan daripada kekayaan, kehidupan, kebahagiaan dunia dengan ilmu itu? Ilmu ini mulia, ilmu warisan para nabi. Ilmu warisan para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, kalau pewaris para nabi, bagaimana para nabi? Para nabi itu apa? Mereka mengatakan ma uridu minkumul jazaa wala syakura. Aku tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, balasan, dan juga jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak butuh. Ya, seorang yang mengajarkan agama itu dia tidak butuh apa-apa. Yang dia butuh adalah bagaimana orang yang diajarkan itu bisa mengenal siapa Rabb dia dan bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ngambekkan. Ya, kita lihat ulama itu, mereka Masya Allah sangat rahmat sekali, sangat kasih sayang, ya. Saya punya kisah ikhwan, kalau di negeri Yaman itu di negeri Yaman ribuan orang datang belajar di Darul Hadis di Damaj. Begitu pula, ya, ribuan orang belajar di Darul Hadis di Ma'rib, di tempat kita ini di Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, ya. Karena saya sendiri tidak pernah ke Damaj, tidak pernah. Saya itu di Yaman itu di Ma'rib, kemudian pindah ke beberapa markis saya dari Damaj itu, kemudian dari Ma'rib itu Darul Hadis di Ma'rib, kemudian saya di
pindah-pindah. Saya ada belajar kurang lebih di 4 sampai 5 darul hadis di negeri Yaman sebelum saya pulang ke Indonesia. Tetapi yang jelas, ikhwana fiddin azani Allah yakum, kita lihat ya, seperti para masyayikh Syekh Mukbil itu ribuan orang belajar itu tidak bayar di sana. Mereka belajar itu nggak bayar. Dan antum tahu, beliau memberikan orang-orang yang sudah berkeluarga itu setiap bulannya dikasih apa, kalau kita di sini bimol ya, di sana zaitun. Dikasih zaitun satu itu apa? Gen 5 liter itu, dan dikasih gandum 1 karung. Ya, antum manfaatkan. Kalau antum boros habis ya lebihnya antum cari sendiri. Kalau antum hemat ya bisa sampai 1 bulan, berarti antum nggak kerja lagi. Cuma apa? Belajar doang. Subhanallah. Beliau membantu penuntut ilmu. Membantu penuntut ilmu, bagaimana penuntut ilmu bisa fokus belajar. Supaya apa? Supaya mereka pulang berdakwah lagi di negeri-negeri mereka, ya. Supaya mereka pulang berdakwah lagi di negeri-negeri mereka. Dan beliau kalau menulis buku ya, punya karangan-karangan, itu semua pendapatan dari karya-karya tulis beliau itu digunakan untuk kebutuhan apa? Ma'had. Digunakan untuk kebutuhan ma'had. Subhanallah. Jadi memang benar-benar kehadiran seorang alim itu untuk menghidupi dakwah. Ya, ini yang saya sering memberi catatan ya. Jadi keadaan seorang alim itu untuk menghidupi dakwah. Jangan dia hidup dari dakwah, nggak boleh. Ya, nggak boleh dia hidup dari dakwah. Ya, tapi kalau misalnya dia dikasih ya tidak apa-apa, itu wajar saja, itu urusan lain. Tapi bukan tujuan dia hidup dan kehidupannya itu dari apa? Dari dakwah. Maka kita nasihatkan kepada para dai, para penuntut ilmu, maka hendaklah belajar itu ikhlas. Dan dia berdakwah juga dia ikhlas. Dan dia cari ya pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dia bisa lakukan. Supaya jangan dia mengharapkan kehidupannya dari apa? Dari dakwah, ya. Apa berdagang yang bisa dia lakukan, apa bertani, apa beternak yang bisa dia lakukan supaya apa? Dia bisa menghidupi dakwah. Nah, dan kita lihat di sini ya, Syekh rahimahullah, itu beliau sangat lembut sekali terhadap apa? Terhadap penuntut ilmu. Sebelum beliau memulai karangannya itu beliau mendoakan. Jadi kita pun begitu, kita ya mengikuti jalan-jalan mereka ya. Seperti kita lihat juga kalau seperti Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari itu, kalau beliau mau memulai suatu kalimat beliau katakan rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau ya. Begitu juga para imam-imam yang lain. Dan mereka selain mendoakan para penuntut ilmu, dan di pundak para penuntut ilmu itu kita menitipkan harapan yang besar terhadap agama ya. Maka dari itu kita katakan agama atau pesantren-pesantren ya, pondok-pondok pesantren itu bukan bengkel ya. Ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, bukan bengkel. Artinya apa? Artinya jangan, kalau bengkel itu mobil yang masih baru nggak pernah datang ke bengkel, nanti mobil yang sudah rusak baru ke bengkel. Jadi pesantren itu bukan bengkel. Jangan masukkan anak yang sudah babal ke pesantren, jangan. Anak yang sudah nggak bisa diatur moralnya baru dimasukkan ke pesantren. Bagaimana nanti agama mengalami perkembangan? Ya. Tapi anak yang pintar kita masukkan ke pesantren supaya agama ini mengalami apa? Kemajuan. Agama mengalami kemajuan. Sebab kalau anak-anak yang dia tidak punya kemampuan, ya, dia moralnya sudah rusak, dia masuk pesantren, nanti agama jadi rusak pula. Agama jadi rusak di tangan orang-orang seperti ini. Dia mungkin bisa menghafal Quran tapi adabnya buruk, ya, akhlaknya jelek, perangainya buruk dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sudah rusak baru dimasukkan di pesantren. Seolah-olah pesantren itu bengkel, bukan. Pesantren bukan bengkel, ya. Pesantren itu bukan bengkel. Sehingga kita sangat mengharapkan anak-anak yang baik supaya mereka belajar agama, supaya dengan kebaikan-kebaikan mereka itu insya Allah bermanfaat untuk umat, Nah, kemudian kata Syekh di sini apa? Al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, ya, yang maha mulia, Rabb pemilik arsy. Arsy itu agung sekali, arsy Allah itu agung. Arsy itu adalah makhluk, ya. Arsy itu salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, dan arsy Allah itu dijunjung, ya, dipikul oleh 8 malaikat. Nanti kalau dikatakan apakah 8 malaikat itu di dunia saja atau di akhirat, ya, maka ada yang mengatakan ya, kalau di dunia itu ada 4 malaikat yang memikulnya, nanti kalau sudah di akhirat ditambah lagi menjadi 8 malaikat yang memikulnya.
Ala kulli hal ini pembahasan khusus ya, bukan bab kita di sini ya. Ini ada dalam bab akidah, tetapi ini bab kita lebih spesifik lagi dari akidah, yaitu tauhid. Tapi karena di sini Syekh berdoa dengan menyebut apa arsy Allah yang maha agung, maka kita katakan arsy Allah itu adalah arsy Allah yang agung. Arsy itu adalah makhluk, ya. Arsy itu arsy Allah itu adalah makhluk yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Bukan berarti Allah itu butuh terhadap arsy, bukan, ya. Ketika Allah beristiwa di atas arsy, lalu jangan kita menggambarkan bahwa berarti Allah itu butuh terhadap arsy. Seperti seorang manusia dia duduk di atas kursi, maka dia butuh dengan kursi, begitu. Bukan. Kalau kita membayangkan yang demikian, itu artinya kita berpikir bahwa Allah itu sama dengan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluk. Nah, kemudian apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, aku berdoa supaya Allah melindungi engkau di dunia dan di akhirat. Ya, ikhwan. Kalau seorang dia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kita katakan bahwa orang yang mendapatkan penjagaan Allah berarti dia mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan sebab-sebab apa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sebab itu kita lihat ya, kalau bentuk-bentuk penjagaan Allah di dunia itu apa saja? Ya, bentuk-bentuk penjagaan Allah di dunia itu bisa pertama berupa perlindungan. Ini Allah melindungi seorang hamba, ya. Allah melindungi dia dari bahaya, ya. Allah melindungi dia dari kerusakan-kerusakan, ya. Nah, yang kedua apa? Allah memberikan kepadanya hidayah. Ya, perlindungan di dunia itu mencakup pertama penjagaan Allah di dunia itu mencakup pertama perlindungan, yang kedua Allah memberikannya hidayah. Yang ketiga, Allah memberikannya taufik. Yang keempat, dia berjalan di atas manhaj yang selamat. Dia berjalan di atas manhaj yang selamat. Sebab apa ya, kawan? Orang bisa dijaga oleh Allah, ya, dari bahaya. Tapi Allah tidak memberikan kepadanya taufik. Allah tidak memberikannya kepadanya taufik. Sehingga dia tidak mendapatkan hidayah tu taufik. Dia tidak mendapatkan apa? Hidayah tu taufik. Sehingga bisa jadi dia orang Islam, tapi dia tidak mengerti manhaj yang selamat. Bagaimana beragama yang benar? Dia hanya tahu Islam aja. Islam abangan, malah Islam KTP, ya. Tapi dia tidak tahu jalan-jalan untuk selamat bagaimana. Ya, dia berjalan di atas manhaj yang selamat. Maka ini semua membutuhkan penjagaan Allah atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di akhirat, penjagaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu bisa apa? Yang pertama, Allah memasukkan dia ke dalam surga dan dia kekal di dalamnya. Allah memasukkan dia ke dalam surga dan dia kekal di dalamnya. Jadi kalau penghuni surga itu kekal. Penghuni surga itu kalau bicara tentang penghuni surga langsung ada kalimat kekal abadi, begitu. Tapi kalau bicara tentang penghuni neraka ada dua. Jangan langsung katakan kekal. Nah, karena ada penghuni neraka yang enggak kekal. Ya. Siapa dia yang tidak kekal? Ya, orang-orang Islam, orang-orang yang punya tauhid. Tapi karena dia punya dosa-dosa, dia kurang beribadah, dia meninggal dalam melakukan dosa-dosa, dia belum bertobat, Allah berkehendak Allah masukkan dia ke dalam neraka, dia tidak kekal. Nanti habis dosanya dia keluar lagi. Ya. Jadi kalau bicara tentang neraka, maka itu tidak kekal. Dia bisa kekal, bisa tidak kekal. Orang masuk neraka sampai batas waktu tertentu dia keluar. Ada orang masuk neraka dan dia kekal abadi apabila dia kafir, ya. Tapi kalau masuk surga tidak ada kemungkinan melainkan kekal. Tidak bisa orang masuk surga kemudian keluar dari surga lagi dibawa ke neraka, itu tidak ada. Ya, makanya ketika dibicara tentang masuk surga itu berarti khalidan fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Tergantung dia orang yang pertama masuk surga atau dia orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir masuk surga, subhanallah, disebutkan ya di dalam riwayat, orang yang terakhir masuk surga itu orang yang hitam pekat sekali. Ya, kalau antum di Indonesia ini mungkin belum pernah melihat orang yang sehitam itu ya. Tapi waktu saya di Yaman itu saya sudah melihat orang-orang yang subhanallah, saya bisa membayangkan bagaimana. Ya, kalau orang-orang dari Somalia, dari Tanzania itu luar biasa ya.
ke warna kulitnya tuh benar-benar hitam. Ya, tapi apa, orang yang terakhir keluar dari neraka itu orang yang hitam sekali. Nah, orang itu ketika dia keluar, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk dia dibuang di Nahrul Haya, di sungai kehidupan. Maka begitu dia dibuang, lalu kulit hitamnya itu berubah jadi putih. Ya, subhanallah. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau ada sungai ini di dunia, oh kita cari istri-istri kita sudah tidak dapat. Ya, setiap hari mungkin mereka sudah mandi di situ ya. Ya, mandi langsung putih ya. Masya Allah ya. Nah, ya ini apa? Orang ini dilemparkan ke sungai kehidupan ini, langsung dia putih. Dia diangkat dari sungai itu. Dia diangkat, dia sudah di luar dari neraka tapi masih lihat neraka. Masih lihat neraka. Dia katakan, ya Allah palingkan wajahku dari neraka. Aku sudah bosan lihat neraka. Ya, maka Allah palingkan dia dari neraka. Begitu Allah palingkan dia dari neraka, tampakkan surga dari kejauhan kepadanya. Dia lihat surga, oh indah sekali. Dia katakan, ya Allah itu surga, dekatkan saya ke surga itu. Lalu dia katakan, ya Allah saya tidak minta lagi. Ya, saya minta dekatkan saya saja. Karena kalau engkau tidak dekatkan saya termasuk orang-orang yang merugi. Ya, dekatkan, cukup dekat saja sudah, saya tidak minta lagi. Nah begitu sampai itu, ya sudah Allah, ya sudah kalau begitu setelah dekat nggak boleh minta. Ya saya tidak minta lagi Allah. Dia didekatkan. Nah, begitu didekatkan ke surga, ternyata dia lihat, wah surga ini luar biasa sekali. Ya, jadi kalau apa nggak di emperannya ini sayang, ya Allah, saya di emperannya saja, jangan masuk lagi. Jadi dia minta lagi. Allah katakan, loh tadi katanya nggak minta lagi. Dia, ya Allah kalau saya nggak di emperan ini saya termasuk orang yang merugi ya Allah. Nggak usah sampai mas, saya di emperan saja ini surga. Ya, maka kasih saya di emperan ini. Maka Allah katakan, ya sudah kalau begitu. Disebutkan dalam riwayat Muslim ya. Kalau gitu setelah ini nggak boleh minta lagi ya, nggak minta lagi. Oh, oke. Setelah disampaikan ke emperan surga itu, ternyata pintu surga terbuka. Begitu pintu surga terbuka, dia lihat subhanallah, di dalam ada wanita-wanita cantik, ya, di dalam surga keindahan-keindahan yang begitu luar biasa. Dia, ya Allah ini kalau nggak masuk ini saya cuma nonton saja keindahannya. Dia berdoa, ya Allah kalau begitu masukkan saya ke surga. Ya, masukkan saya. Kata Allah, loh kamu katanya nggak minta lagi, ya Allah jangan jadikan aku orang yang rugi, masukkan saya ya Allah. Maka dengan kasih sayang Allah masukkan dia. Begitu Allah masukkan dia, langsung dia cari tempat di surga, tapi ternyata sudah penuh. Ya, surga dihayalkan kepadanya itu sudah penuh. Jadi lihat ini sudah ada ini kaplingan, punya ustadz ini, punya kiai, punya syekh, punya nabi, punya rasul, sudah semua penuh. Dia keluar, dia, ya Allah tidak ada tempat lagi. Allah katakan, loh iya tidak ada tempat lagi ya Allah. Allah katakan, tidak ada tempat ya Allah, jangan engkau mempermainkan aku ya Allah. Aku sudah cek itu surga sudah penuh, kaplingannya sudah nggak ada lagi. Kata Allah, tidak, kembali masuk dan engkau akan mendapatkan tempatmu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya, maka dia kembali ke surga dan dia dapatkan tempatnya seluas langit dan bumi. Tapi ini kita mau katakan ya bahwa itu orang yang terakhir masuk surga. Kalau orang yang pertama bagaimana? Sudah bisa dibayangkan kenikmatannya ya. Ya, orang yang tengah-tengah nggak bisa dibayangkan kenikmatan. Tapi kita ingin katakan di sini bahwa itulah manusia. Manusia itu ya, dia suka minta di dunia, bukan di dunia saja, di akhirat juga begitu. Sudah satu periode mau 2 periode. Ya. Ya itu ambisi dia ya di dunia. Ya, bukan hanya di dunia, di akhirat juga mau kayak gitu. Kalau dia sudah dapatkan satu kenikmatan, mau lagi. Itulah manusia, ya. Itulah manusia. Makanya khonafidin azza-jalla wa yakum, ya, ini tentang tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullahu taala. Kalau kita bicara tentang penjagaan Allah, maka penjagaan Allah itu ada 2. Ada penjagaan yang bersifat umum, ada penjagaan yang bersifat umum, ada penjagaan yang bersifat khusus. Yang pertama yaitu ini penjagaan yang terhimpun pada diri orang-orang yang bertakwa dan beriman. Ya, terhimpun pada diri orang-orang yang bertakwa dan beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Yaitu apa? Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak juga ada mereka
bersedih. Dan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Ya, ini penjagaan khusus. Penjagaan khusus ini bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Nah, tapi kita boleh nggak mengatakan orang ini mendapatkan penjagaan khusus? Tidak boleh. Karena ini kita sama dengan tidak boleh mengatakan orang ini syahid atau orang ini masuk surga. Itu tidak boleh. Ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kecuali yang telah disebutkan dalam nas. Yang kedua, penjagaan yang bersifat apa? Bersifat umum. Penjagaan yang bersifat umum ini setiap orang mukmin mendapatkan penjagaan ini, dan boleh mengatakan bagi orang-orang mukmin bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan penjagaan yang bersifat umum. Sebagaimana di dalam ayat mereka berdoa, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah pelindung-pelindung kami, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah azza wa iyyakum, di sini berkaitan dengan doa syekh, kita hanya baru bisa baca mukaddimah syekh, dan mukaddimahnya ini juga baru sampai di doa syekh, belum habis juga, masih doa dari penggalan pertama. Jadi penggalan doa syekh ini ada dua penggalan. Penggalan pertama beliau berdoa supaya kita mendapatkan penjagaan. Penggalan yang kedua beliau berdoa supaya kita jadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Apa menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat? Idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa maka bertaubat, beristighfar. Nah, ini nanti kita jelaskan pada pelajaran berikutnya. Ikhwana fillah azanillahu wa iyyakum, saya ingin katakan bahwa kita belajar itu, saya sering mendengar guru-guru saya ketika masih di Yaman, itu mereka sering mengatakan begini, al-ilmu bitadarruj. Ilmu itu apa? Didapatkan dengan sedikit demi sedikit, ya. Jangan buru-buru jadi orang alim, ya. Jangan buru-buru mau tampil, ya. Jangan buru-buru mau ceramah, ya. Jangan. Al-ilmu bitadarruj. Ilmu itu didapatkan dengan bertahap. Kenapa? Karena man akhadha jumlah dhahaba minhu jumlah. Barang siapa yang belajar dengan cara sekaligus, maka ilmu itu akan hilang dari dirinya juga sekaligus, ya. Kurang kuat. Jadi kalau dia belajar sedikit, maka dia nancap ilmu itu. Jadi ini butuh sabar. Butuh apa? Sabar. Tulus zaman, waktu yang lama dalam belajar. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran dan Allah memberikan kita keistiqomahan supaya kita bisa tetap belajar. Allah mudahkan kita, ya, dalam upaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.